Wah. Halo Sobat Desa, balik lagi sama gue Danis dari Sarang Helm. Jadi di video kali ini gue mau nge-unboxing sama nge-review salah satu helm NJS dengan livery baru, yaitu ZX1 Destroyer. Ya kalian udah lihat di NJS official Instagram, itu udah di-spill dan diinfokan bahwa NJS ini ngeluarin livery baru untuk ZX1. Gimana liverynya? Langsung aja kita ke unboxing. Oke, ini ada box hitam NJS. Ya, boxnya dari ZX1. Warna hitam. Samping kanan kiri ini ada tulisan NJS-nya. Dan di sebelah sini itu ada gambar dari helm yang ada di dalam boxnya. Di sini ada informasi dengan tipenya itu tipe apa, tipe ZX1. Terus livery yang digunakan itu livery Destroyer, dan warnanya ini yang gua unboxing warna Black Dove Blue. Dan untuk size-nya juga ada untuk keterangannya, yaitu size M. Dan tidak lupa NJS di sini memberitahukan bahwa helm ini sudah SNI karena sudah ada logonya di bagian boxnya. Langsung kita unboxing. Wash. Oke, langsung kita unboxing. Kita buka dulu untuk label yang ada di atas helmnya. Akhirnya. Oke, ini boxnya udah gue buka. Di dalam boxnya itu yang pertama ada styrofoam, dan di styrofoam ini di atas ditempelin buku manual dari NJS helmetnya. Terus kita dapat beberapa stiker dari NJS juga. Di sini ada hashtag NJS Local Pride. Terus di dalamnya pastinya juga ada helm NJS-nya. Dan kita dapat sarung untuk helmnya ya. Jadi kalau NJS itu memang kalau di dalam box itu udah dilengkapi sama styrofoam, jadi untuk keamanan helm di dalam box ini terjaga biar nggak lecet atau nggak kebentur-bentur di bagian boxnya. Di dalam boxnya ini satu ada dudukan styrofoam, jadi nggak bakal lari helmnya ketika dibawa-bawa menggunakan boxnya. Wush, donat keramat nih. Cuma ada di sarang helm doang donat keramat. Oke, ini langsung kita buka. ZX1 Destroyer. Wah, ini kita buka dulu bawahnya. Kita balik. Tada! Ini adalah ZX1 Destroyer Black Dove. Kita langsung lanjut ke bagian desain. Jadi untuk desain yang digunakan di ZX1 ini adalah monster fantasi buatan NJS. Ini terinspirasi dari karakter Venom. Ya, lihat di bagian atasnya ini udah kelihatan ya, ada dua bagian putih di kanan dan di kiri. Itu adalah mata dari si monster tersebut. Dan untuk di bagian bawah, ini adalah gigi dari monster fantasi yang dibuat oleh pihak NJS. Untuk bagian sampingnya ini kayak bulu yang kena angin ya, bisa dibilang bisa bulu, bisa dibilang ini juga api yang hitam gitu. Yang kerennya lagi ya menurut gua, ini NJS untuk bagian logo di atasnya ini sudah menggunakan desain yang sesuai dengan tema dari helm ini. Jadi gua kira bakal pakai font yang standar gitu, ternyata NJS juga ngedesain bagian logonya. Dan untuk di bagian kanan dan kiri ini ada keterangan dari tipe helm ini sendiri, yaitu ZX1. Dan ZX1 tulisannya ini juga menggunakan desain yang sesuai dengan tema dari helm ini. Untuk di bagian belakang ini ada spoiler, dan spoilernya ini menyambung dengan tema yang ada di dalam helm ini sendiri. Jadi untuk ada bagian-bagian api yang
masih ngikut ke bagian spoiler gitu. Jadi ini masih nyambung banget. Untuk di bagian belakang, ini juga sudah ada merek dari NJS-nya. Untuk di bagian bawahnya, ini ada tipe dari helmnya lagi yaitu ZX1. Dan bawahnya tipenya itu ada livery yang digunakan dari helm ini yaitu Destroyer. Di bawah liverynya, keterangan livery ini sudah ada keterangan tambahan lagi yaitu dari tipe helmnya yaitu ZX1. Terus ada berat dari helm ini yaitu 1400 gram dan juga ada size yang digunakan ya. Tadi gua unboxing size yang M dan di sini untuk diameternya size M itu dari 57 sampai 58 cm dan jelas pasti di samping kirinya tuh ada QC presetnya juga yang memberitahukan kita bahwa helm ini sudah lolos QC pabrik NJS-nya. Dan ada lagi nih stiker produk original NJS. Ini harus ada ya. Ini harus wajib ada ketika kalian beli helm NJS. Karena kalau seandainya kalian beli helm NJS tapi nggak ada logo dari produk originalnya ini, itu besar kemungkinan NJS yang kalian beli itu palsu. Jadi harus diperhatikan nih kalau mau beli helm NJS nih. Harus ada dan wajib. Untuk warna dari ventilasinya ini menggunakan warna hitam untuk ventilasi depan dan untuk ventilasi pengeluaran anginnya nih di bagian belakang. Material dan fitur. Untuk material yang digunakan dari helm ZX1 ini itu sudah menggunakan thermoplastik high impact dan ini lebih solid ketimbang ABS biasa atau thermoplastik biasa. Untuk di bagian ventilasinya sendiri ini juga sudah ada 4 ventilasi. Yang pertama ada di mount fan-nya, ventilasi di bagian depan, dan ini sudah ada pattern lingkaran-lingkaran kecil. Dan di atas ini juga sudah ada ventilasi yang dimana ini bisa diatur sesuai dengan kebutuhan kalian. Kalau misalkan kalian naik ke puncak gitu kan riding, terus posisi cuaca lagi dingin banget, kalian tutup. Atau mungkin kalian buka ketika lagi cuaca panas. Jadi ini bisa adjustable. Untuk di bagian belakang ini sudah ada untuk ventilasi pengeluaran udaranya di bagian atas dan untuk di bagian bawah spoilernya juga sudah ada ventilasi pengeluaran udaranya. Jadi untuk sirkulasi udara di dalam helm ini sudah cukup baik. Untuk bagian visornya juga ada lock system untuk mengunci visor ketika lagi ditutup. Nih. Nah, ini ada lock sistemnya, jadi kalau seandainya kalian lagi riding di jalan rusak atau yang penuh dengan polusi tidur, untuk visor itu nggak akan naik-naik sendiri karena sudah ada lock sistemnya. Dan juga untuk di bagian kanan dan kiri ini sudah ada push pin buat kalian mau masang anti fog. Jadi kalian nggak usah repot-repot lagi, tinggal beli aja anti fognya, terus dipasang, nggak usah pakai ribet karena sudah tersedia dari NJS-nya langsung pin lock 70 untuk ZX1 ini. Ini langsung kita kletek aja untuk di bagian visornya ya. Oke, ini penampakan helmnya kalau udah dilepas stiker di bagian visornya. Dan untuk keterangan ya di visornya ini sudah ada visor dari ZX1 ini sudah scratch resistant, yang dimana sudah anti gores. Biasanya kan kalau kita bawa helm ya, terus habis itu kunci kadang kita kantongin tapi masih ada yang keluar nongol gitu kan, atau mungkin yang kayak gua gini kan ditaruh di bagian gesper. Jadi mungkin kalau kita bawa itu bisa kebentur-kebentur bagian visornya gitu. Tapi karena ini sudah scratch resistant, kita tes dulu apakah bertahan dari goresan kunci yang biasa kita pakai nih. Dan ini kalau kegores, dan ini aman ya, tidak ada goresan sama sekali, ini masih aman banget untuk scratchnya. Dan untuk di bagian visornya ini juga sudah UV protection. Untuk warnanya ini warna clear untuk bagian visornya, ditambah untuk visornya ini sudah optical grade, jadi aman untuk mata kita. Kita lanjut lagi untuk di bagian visornya ini, karena ini menggunakan clear, tapi tenang saja, ZX1 ini sudah disediakan inner visor. Nah, sudah disediakan inner visor berwarna smoke. Jadi ketika kalian riding siang-siang, ketika terkena pantulan sinar matahari yang begitu terik, tinggal kalian turunin aja, jauh lebih nyaman lagi ketika kalian berkendara. Jadi pantulan sinar mataharinya itu bakal ke cover dari inner visor yang ada di ZX1 ini. Kalau misalkan kalian riding malam, boleh banget langsung dinaikin ke atas. Jadi sesuai kebutuhan kalian. Nilai plus dari ZX1 ada inner visornya. Kita lanjut untuk di bagian bawahnya atau bagian dalamnya ya. Oke, untuk di bagian chin curtainnya
ini sudah menggunakan bahan fabric dan juga sudah di stitching dengan stitching berwarna merah dan putih. Untuk fabricnya sendiri sudah ada pattern garis-garis lurus vertikal. Dan untuk di bagian kanan dan kiri dari bagian cheek padnya, ini sudah ada leather dengan pattern bulat-bulat kecil. Di bagian tengah sini sudah menggunakan leather juga. Dan untuk di dalam cheek padnya sendiri, ini sudah menggunakan bahan fabric. Dan ketiga bahan ini, material ini disatukan dengan stitching berwarna merah dan putih. Jadi tidak polos ya untuk di bagian bawahnya. Untuk di bagian bawahnya juga sudah menggunakan leather, serta sudah ada tulisan ZX1 yang di emboss, jadi terlihat lebih mewah. Untuk di bagian chin strapnya, ini sudah menggunakan double D-ring, yang dimana untuk sistem penguncian double D-ring ini sudah menjadi standar helm di luar negeri, dan juga untuk standar keselamatan ajang balapan bergengsi. Untuk di bagian interiornya, ini juga sudah menggunakan sistem knockdown, jadi kalian kalau misalkan kalian lepas, tinggal dilepas aja. Jadi buat kalian kalau mau maintenance innernya, mau nyuci, kalian mudah untuk memasangnya kembali, dan untuk dilepaskannya itu juga lebih mudah. Ini adalah inner pad dari ZX1. Ya, untuk cheek padnya sendiri ya, ini sudah ada snap buttonnya 2 buah di bagian bawah dan velcro untuk bagian atasnya. Jadi kalian tinggal dimasukkan aja snap buttonnya yang bagian bawah, terus habis itu kalian tempel velcro di bagian atas untuk bagian cheek padnya. Dan untuk di bagian crown padnya juga sama, di bagian belakangnya ini sudah ada snap button 2 pasang di kanan dan di kiri, dan untuk bagian depannya sudah menggunakan velcro. Dan bahan yang digunakan dari interior ini sudah menggunakan busa high technology, jadi untuk busanya itu lembut dan gak keras. Untuk patternnya di bagian cheek pad ini juga sudah menggunakan pattern yang sama seperti chin curtain, yaitu vertikal dan menggunakan bahan fabric untuk pelapis busanya. Dan pastinya untuk bagian cheek pad ini sudah ada tag dari wearable glasses yang dimana menjelaskan ZX1 ini sudah ramah untuk pengguna kacamata. Untuk di bagian crown padnya juga sama, untuk bahan busanya itu menggunakan high technology. Jadi busanya itu lembut dan tidak keras. Untuk bahannya sendiri menggunakan fabric, dan pattern ini ada 2 pattern. Kalau untuk di bagian crown padnya, yang pertama ini patternnya masih sama seperti cheek pad dan chin curtain. Dia menggunakan garis vertikal, bergaris lah intinya ya. Dan juga ini sudah ada untuk pattern berbentuk oval di bagian atas crown padnya. Untuk di bagian dalam dari helm ZX1 ini, untuk styrofoam yang digunakan dari ZX1 ini ternyata sudah berwarna hitam. Dan ini gue lihat juga untuk lubang ventilasinya pas ya. Jadi kan ventilasinya itu ada 2 untuk di bagian belakang. Untuk bagian belakang yang ada di atas sama yang di bawah spoiler. Dan kalau gue lihat dari styrofoamnya ini, lubangnya ini sudah sama seperti posisi ventilasinya yang ada di bagian belakang. Seperti yang spoiler bawah ini juga sudah sesuai. Untuk lubangnya, ventilasi atas juga sudah sama posisi lubangnya. Ini rapih ya. Untuk cuttingannya, Destroyer ini sudah ada slot speaker buat kalian yang mau masang intercom. Jadi kalian nggak usah repot-repot lagi buat ngebobok di bagian dalamnya, ngebolongin, karena sudah disediakan dari NJS-nya. Dan juga ini tinggal langsung dipasang aja, nggak usah tempel-tempel pakai 3M lagi. Buat kalian yang nggak mau masang intercom misalkan, atau nggak pakai intercom juga tenang aja, sudah disediakan covernya juga buat nutup slot speakernya. Oke, ini gue udah masang interior padnya, dan langsung gue coba aja gimana feel dalam memakai ZX1 ini. Gue ngambil balak lavanya dulu. Oke, ini gue udah pasang balak lavanya. Langsung kita coba helm dari ZX1 biar kita ngerasain feel-nya itu gimana sih pakai helm ZX1 Destroyer. Oke, gue pasang dulu double D-ringnya. Oke, untuk helmnya seperti ini ya. Ini untuk bagian tampak depannya. Untuk bagian tampak sebelah kanan. Dan ini untuk tampak belakangnya. Nah, langsung aja kita coba dari wearable glasses-nya ya, apakah nyaman bagi pengguna kacamata. Dan ternyata langsung masuk
ke bagian helmnya. Dan yang gue rasakan ketika gue pakai kacamata ini nyaman. Di bagian kuping itu nggak sakit karena tertekan di bagian cheek padnya, menekan ke gagang dari kacamata gue, jadi gue nyaman, nggak ngerasa sakit sama sekali. Terus untuk kekedapan suaranya, ini kedap ya menurut gue ya, karena ketika gue ngomong kayak gini aja, gue merasa ngedenger suara gue itu muter gitu di dalam helm ini gitu. Dan untuk di bagian depan gue ini itu ada jalan raya. Ketika gue ngomong aja ini nggak kedengeran ya suara lalu lalang kendaraan. Dan kalau gue diem pun masih oke, masih kedap untuk di ZX1. Dan untuk ratchetnya juga nih, untuk ratchetnya ini dua penguncian ya. Ada penguncian pertama itu penguncian ke bawah, dan penguncian kedua itu penguncian ke atas. Untuk bagian ratchetnya. Untuk weight distributionnya ya, untuk weight distribution ini oke banget karena leher gue jujur nggak pegel untuk menahan bobot dari helm ini yang 1400 gram. Nggak berat ke samping, ke kanan ke kiri, nggak berat ke depan, nggak berat ke belakang. Jadi untuk weight distributionnya cukup bagus di ZX1 Destroyer ini. Dan untuk di bagian interiornya ya, ini di bagian belakang gue ini, bagian belakang ketutup sama interior crown padnya. Dan untuk di bagian pipi gue ini udah ke cover sama cheek padnya. Ini menurut gue ke cover banget di bagian pipinya sih. Dan untuk kenyamanan ini nyaman banget. Kepala kita ini di cover dengan busa yang lembut dan tidak keras. Oke, kita langsung ke bagian color, untuk warna dari ZX1 Destroyer ini mempunyai dua warna. Jadi ada warna black blue dan juga black red. Untuk finishingnya juga ada dua, yaitu finishing glossy dan juga untuk finishing doff-nya. Ini adalah black doff blue, dan di sini ini ada yang black blue glossy-nya, finishingnya, dan juga di sini gue juga ada yang black red finishing glossy. Nah, jadi untuk finishing memang ada dua, dan warnanya itu ada dua, black red dan juga black blue. Kalau gue sendiri lebih suka yang mana? Gue jujur lebih suka warna black doff blue. Karena gue juga suka banget sih warna-warna doff gitu kan. Jadi menurut gue ini keren. Overall gue suka sama semua yang ada di sini, mulai dari liverynya dan juga fitur yang disediakan di ZX1 ini. Jadi gue lebih tertarik jatuh cinta sama yang black doff blue. price and conclusion. Untuk harga dari ZX1 Destroyer ini dibanderol dengan harga 730.000. So buat kalian yang mungkin sama kayak gua mau mencari helm dengan desain sporty, ZX1 bisa jadi salah satu pilihan untuk menambah koleksi kalian. Karena untuk ZX1 ini ya, desainnya itu sporty karena ada lekukan aerodinamis di bagian samping kanan kiri, dan juga untuk di bagian atasnya juga sudah ada lekukan aerodinamisnya. Atau bisa jadi buat kalian yang mau mencari helm fungsional tapi pengen full face, ZX1 bisa jadi salah satu pilihannya juga. Karena untuk kalian yang pengguna kacamata, helm ini sudah wearable glasses, dan juga ditambah kalau kalian suka ridingnya siang-siang, kena pantulan sinar matahari, silaunya sinar matahari, ZX1 ini sudah dilengkapi dengan inner visor. Atau bisa jadi kalian yang mau mencari helm untuk kenyamanan serta safety-nya, ZX1 itu juga bisa jadi salah satu pilihan buat menambah koleksi kalian. Karena untuk ZX1 ini sudah menggunakan busa high teknologi, jadi mengcover kepala kalian itu dengan busa yang lembut dan tidak keras. Dan juga untuk di bagian chin strapnya ini sudah menggunakan double D-ring, yang dimana double D-ring ini sudah menjadi standar helm di luar negeri dan juga untuk standar helm-helm balap dunia. Jadi kalian yang tertarik dengan helm ZX1 Destroyer ini, link pembeliannya udah gua taruh di deskripsi box. Itu ada di Tokopedia dan di Shopee-nya Sarang Helm. Atau mungkin kalian mau langsung datang aja ke toko kita, kalian boleh langsung aja ke Suvarna Sutra. Untuk alamat lengkapnya udah gua taruh juga di bagian deskripsi. Jadi mungkin segitu aja untuk bagian unboxing serta review dari ZX1 Destroyer, helm ZX1 yang di-covery dengan livery baru. Jangan lupa untuk kalian
like video ini, di-share, subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan video-video sarang helm selanjutnya. Sekian dari gua, see you.